Di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama. Menurut Kamus Al-Munawwir Arab Indonesia terlengkap bahwa arti amar adalah memerintahkan. Ma'ruf artinya adalah kebajikan. Selain itu, ma'ruf juga diartikan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitabnya atau melalui lisan Rasulnya Muhammad SAW. Dinamakan ma'ruf itu karena jiwa yang sehat akan mengenalinya dan mengetahui kebaikannya serta menerimanya dan akan terus melakukan perbuatan yang ma'ruf. Sedangkan secara etimologi itu adalah amar berarti perintah, ajakan, anjuran, himbauan, bahkan juga berarti permohonan. Ma'ruf artinya baik, layak, dan patut. Dalam ajaran Islam, contoh perbuatan ma'ruf itu adalah mengamalkan rukun Islam, bersikap jujur, sabar, membantu orang yang membutuhkan, bersedekah, silaturahmi, menghormati orang tua, menuntut ilmu, menjaga hak sesama, menjaga aurat, dan perbuatan terpuji lainnya. Nahi mungkar berarti melarang atau mencegah, dan mungkar berarti durhaka. Amar ma'ruf nahi mungkar juga diartikan memerintahkan kepada perbuatan kebajikan dan melarang pada pekerjaan yang mungkar. Istilah ini di dalam syariat Islam yakni perintah atau mengajak diri dan orang lain melakukan hal-hal yang dipandang baik oleh agama dan melarang atau mencegah diri dan orang lain untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh syariat. Di sini dijelaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka hendaknya ia menghilangkannya dengan tangannya. Jika ia tidak mampu, maka dengan lisannya. Orang yang tidak mampu dengan lisannya, maka dengan hatinya. Dan dengan hati ini adalah lemah-lemahnya iman. Hadis riwayat Muslim. Dasar hukum amar ma'ruf nahi mungkar sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala Quran surah Al-A'raf ayat 157 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang artinya yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi, tidak bisa baca tulis, yang namanya mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka. Yang menyuruh mereka berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka, dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka, dan membebaskan beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Adapun orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya, dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya, yaitu Al-Quran. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ayat tersebut berisikan tentang Allah yang memerintahkan lidah beliau untuk mengemukakan segala yang ma'ruf dan melarang segala yang mungkar, menghalalkan semua yang baik dan mengharamkan segala yang keji. Melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar termasuk dalam kewajiban yang fundamental.
sebagaimana dalam firman Allah yang termuat dalam surah Ali Imran ayat 110 sebagai berikut. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna. Artinya, kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Quran Surah Al. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, siapa yang melihat kemungkaran maka ubahlah dengan tangannya. Jika tidak mampu, maka rubahlah dengan lisannya. Jika tidak mampu, maka tolaklah dengan hatinya, dan hal tersebut adalah selemah-lemahnya iman. Hadis riwayat Muslim. Secara spesifik, amar ma'ruf nahi mungkar ditekankan untuk mengantisipasi maupun menghilangkan kemungkaran dengan tujuan utama menjauhkan semua hal negatif di tengah masyarakat tanpa menimbulkan dampak negatif yang lebih besar. Amar ma'ruf nahi mungkar adalah upaya menegakkan agama dan kemaslahatan di tengah-tengah umat. Orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar pun harus mengerti betul terhadap masalah yang akan ia tindak, agar tidak salah dan keliru dalam bersikap. Kesimpulan, amar adalah memerintahkan, dan makruf berarti kebajikan atau kebaikan. Atau dengan kata lain, menyuruh seseorang untuk berbuat kebaikan. Nahi munkar berarti melarang, mencegah, dan munkar berarti durhaka. Atau dengan kata lain, melarang seseorang untuk berbuat jahat atau melakukan hal yang tidak baik. Pentingnya amar makruf, nahi munkar adalah untuk menekankan dan mengantisipasi maupun menghilangkan kemunkaran dengan tujuan utama menjauhkan semua hal negatif di tengah masyarakat dan juga untuk memberantas kebatilan serta memperhatikan kearifan dalam menegakkan kebaikan.